وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena inayah dan taufik serta kenikmatan yang Allah taala masih karuniakan kepada kita, kita masih bisa diberikan keleluasan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Dan juga salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai beliau dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan juga meneladani akhlak-akhlak beliau yang mulia. Dan semoga dengan itu Allah Ta'ala kelak mengumpulkan kita di yaumul qiyamah bersama Nabi SAW dan juga orang-orang salih di kalangan para sahabat dan para syuhada dan yang lain-lainnya di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita patut syukuri kita bisa hadir di kesempatan ini di masjid, ya, di salah satu rumah Allah Ta'ala. Ya, walaupun barangkali ya rasa malas dan rasa futur ini mulai menyambar-nyambar pada diri kita, apalagi di saat hujan. Ya, kalau kita ingin tahu bagaimana salafus salih, terutama para sahabat tabi'in, bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu, sangat luar biasa. Kalau kita ingin menisbatkan diri bahwa kita ingin seperti salaf, maka kita mengikuti bagaimana semangat mereka dalam thalabul ilm. Ya, sedikit saya akan motivasi diri ini dan juga seluruh jamaah sekalian agar lebih berkobar semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya, kalau kita baca kitab-kitab para ulama tentang ilmu, bagaimana para sahabat mereka ini ya sangat bersusah payah untuk rihlah fi talabil ilm. Ya, rihlah yang mereka lakukan itu bukan hanya
ya antar wilayah di satu kecamatan ke kecamatan lain, tapi dari satu negara ke negara lain. Bayangkan Jabir bin Abdullah sahabat Nabi sampai ke Kufah mengejar Abdullah bin Unais hanya untuk mengejar satu hadis saja. Itu dari mana? Dari Madinah ke Kufah, perjalanannya sangat lama sekali. Ya, panas hujan dia, masya Allah. Hanya untuk mendapatkan satu hadis. Jadi jamaah rahimakumullah, salaf itu ya para sahabat yang mana mereka adalah generasi terbaik. Ya, walaupun mereka sudah mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak merasa cukup setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka mencari-cari hadis apa yang belum saya peroleh. Ya, sehingga mereka bertanya-tanya ke sahabat-sahabat, ada hadis yang belum kamu peroleh dari sahabat fulan. Adanya di mana? Di Kufah, di Basra. Mereka rela. Ya. Bahkan di sini ada salah satu ya dalam tarjamah Abi Ja'far Ahmad Al-Qasri disebutkan, wa kana rubbama ba'a ba'd as-siyabi washtara bi thamaniha kutuban aw waraqan li nuskhi kitabin. Seorang tabi'in yang bernama Abu Ja'far Ahmad Al-Qasri rahimahullah, dalam biografi beliau ini sering menjual beberapa lembar pakaiannya dan uangnya itu diberikan buku-buku, kitab-kitab. Ya, dan memberi kertas-kertas untuk menyalin ilmu. Ini luar biasa. Nah, kita kebalik, ngejual kitab kan, dijual kitab demi memenuhi kebutuhan kita. Sedangkan salafus saleh mereka menjual pakaian mereka, yang penting mereka bisa menyalin apa? Ilmu. Ini banyak sekali jemaah rahimakumullah. Makanya ya kalau kita baca bagaimana sirah para sahabat, tabi'in dan lain sebagainya, ya ini diantaranya motivasi bagi kita semua. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi ya rahimahullahu taala ya beliau mengatakan, ayyuhan nas laqad kana salafuna salih yaju'un wa yadma'un fi sabili tahsilil ilm. Kata Khatib Al-Baghdadi, wahai manusia, dulu salafuna salih mereka rela berlapar-lapar dan berhaus-haus untuk memperoleh ilmu. Lapar-lapar sampai haus-haus, habis bekal mereka. Ya, sehingga Nadar bin Shumay rahimahullah mengatakan, la yajidu rajul daddatal ilm hatta yaju wa yansa ju'ahu. Kata tabi'in Nadar bin Shumay rahimahullah, seseorang tidak pernah merasakan lezatnya ilmu sehingga dia merasakan lapar dan dia lupa akan laparnya saking nikmatnya apa? Menuntut ilmu. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi ya kita harus lebih semangat lagi. Karena bagaimanapun salaf itu paling betul-betul mereka itu al-jid wal ijtihad wal hirs fi talabil ilm. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang harus kita pelajari. Dan bagaimanapun amal itu harus dibangun, harus didasarkan kepada ilmu. Ya, nah ini jamaah rahimakumullah. Nah, makanya kita kembali baca bagaimana sirah salafus salih. Ya, orang-orang saleh dalam kitab-kitab seperti Syiar A'lam An-Nubala dan lain sebagainya, luar biasa mereka. Ini jadi teladan bagi kita agar kita kembali lebih bersemangat dalam menuntut apa? Menuntut ilmu. Karena memang sifat futur ini bisa saja mengenai siapapun. Ya, jangankan penuntut ilmu, yang menyampaikan ilmu saja bisa saja futur. Ya, nah makanya penting bagi kita yang membaca kisah-kisah para salaf agar ya kita ini termotivasi. Betapa kita ini ya masih jauh dari mereka. Ya, aina nahnu min haula. Kita ada di posisi mereka. Mana di posisi mereka? Ya, mereka salafun salih itu orang-orang yang luar biasa. Untuk apa? Menghasilkan satu hadis mereka rela rihlah jauh-jauh. Ya, sehingga dengan itu mereka merasakan lezatnya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya, nah ini jemaah. Jadi kita manfaatkan waktu kita manfaatkan kesehatan kita. Ini adalah bagian dari syukur nikmat. Kita duduk di majelis ilmu, ini bagian dari syukur nikmat. Allah memberikan al-jawari, Allah memberikan al-hawas, panca indera, mata, telinga, ya kan? Ini nikmat. Kita harus syukuri.
Ya, dan ini insyaallah nanti di yaumul qiyamah tangan kita yang menulis, mata kita yang melihat, itu semuanya akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Jangan sampai mereka menghujah kita. Ya, menghujah kita. Kata mereka tidak dipakai untuk ibadah dan lain sebagainya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ya, penting kita tanamkan ya al-hirs, semangat dalam menuntut ilmu. Ya, karena bagaimanapun salafun salih, pendahulu kita, kalau kita ingin menisbatkan, kita ingin mengikuti salaf, ikutilah bagaimana mereka. Ya, karena mereka adalah teladan yang terbaik. Tapi jemaah rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab tauhid. Sekarang kita bab ke-10 ya. Ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Pembahasan tentang menyembelih binatang ya untuk selain Allah. Di sini ya muallif rahimahullahu taala menyebutkan dua dalil Al-Qur'an dan dua dalil hadis. Jadi kalau jumlahnya ada 4 dalil. Jadi dua dalil dari ayat Al-Qur'an dan dua dalil dari apa? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya sebelum kita masuk ke membacakan dalil-dalil tersebut, seperti biasa saya akan menguraikan terlebih dahulu, mengulas ya, ini ibarat prolog dari setiap bab. Saya memberikan muqaddimah sebagaimana saya membaca dari syarah-syarah kitab tauhid yang dikarang oleh para ulama. Taib. Jadi pembahasan kita insyaallah itu tentang menyembelih binatang untuk selain apa? Allah. Dan ini jamaah ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, kalau kita lihat pembahasan kitab tauhid ini, kita sedang mempelajari hal-hal yang termasuk kepada kesyirikan. Kemarin pembahasan tentang bertabaruk dengan pohon atau dengan apa? Batu, ya kan? Kemudian sebelumnya ada apa tentang jampe-jampe, jimat. Kemudian sebelumnya lagi ada orang yang menggunakan gelang atau benang dalam rangka menangkal apa? Bahaya atau kemudaratan dan lain sebagainya. Itu semuanya bagian-bagian dari apa? Kesyirikan. Jadi semakin mengerucut kepada kesyirikan terus. Nah, ini jamaah rahimakumullah, bab ini oleh muallif, oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Jadi di sini ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab tauhid ini, karena bagaimanapun juga ya, menyembelih untuk selain Allah itu adalah termasuk ya perbuatan orang-orang musyrikin. Ya, dan termasuk bentuk kesyirikan. Ya, bahkan di sini disebutkan fakanu yuksiruna minadz-dzabhi li awthanihim wa kanu ya'tabiruna hadza min ahsanil a'mali indahum. Ya. Jadi kata syari di sini, bahkan mereka itu sangat sering menyembelih binatang dipersembahkan untuk berhala-berhala. Ya, siapa pelakunya? Orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik. Dan mereka parahnya, lebih bahayanya, meyakini dan menganggap bahwa menyembelih lalu dipersembahkan kepada selain Allah itu adalah sebagai amal yang terbaik menurut mereka. Padahal itu jelas-jelas wujud atau bentuk dari apa? Syirik. Ya, taib jemaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ya, kalau kita membaca kitab-kitab sirah nabawiyah, bagaimana orang-orang musyrikin, mereka itu sangat gandrung dengan penyembelihan ya untuk selain Allah. Ya, bahkan mereka itu menghususkan ya waktu-waktu untuk menyembelih. Ya, khusus ada waktunya orang musyrikin itu. Ada ya satu penyembelihan yang dinamai dengan al-atirah. Disebut dengan apa? Atirah. Ain ta ya ra, atirah. Atirah itu adalah binatang yang disembelih ya, yang dipersembahkan untuk patung-patung mereka di bulan yang mereka agungkan, yaitu bulan Rajab. Jadi
dulu ya orang-orang musyrikin mereka itu mengagungkan bulan Rajab. Ya, karena Rajab itu menurut mereka ini bulan haram, tidak boleh perang, dan mereka menghususkan ada penyembelihan khusus yang dinamai dengan sebutan apa? Atirah. Jadi ini khusus ya, penyembelihan untuk berhala di bulan apa? Rajab. Sampai kata syarih di sini disebutkan bila mana mereka menyembelih satu binatang sembelihan di hadapan patung, terkadang mereka melumuri kepala mereka atau bagian dari tubuh mereka dengan darah hewan sembelihan tersebut. Ya, jadi itu katanya menurut mereka agar lebih mendekatkan kepada patung itu. Jadi mencit begitu ya, gitu ya, di hadapan patung itu, lalu si darah itu dilumuri ke kepala mereka. Ini kan kalau secara medis juga jorok ya, secara tabi'i gitu ya, bukan secara medis ya, secara tabi'i kita jorok, jijik kan, darah dilumuri ke kepala kita, atau misalkan dilulurkan ke seluruh tubuh dalam rangka mendekatkan diri kepada patung-patung. Nah ini jamaah rahimakumullah, ini perbuatan orang-orang musyrik begitu. Ini tidak menutup kemungkinan karena orang-orang misalkan ya dihembuskan oleh setan untuk kembali kepada kesyirikan, maka mengikuti mereka. Baik. Dan perlu kita tahu jemaah bahwa sebenarnya yang namanya adzabah itu adalah penyembelihan. Penyembelihan itu adalah satu ibadah amaliyah, berarti yang dilakukan ya, dan juga sekaligus qalbiyah. Jadi menyembelih itu di lain sisi dia itu bersifat amaliyah, di lain sisi ada sifat qalbiyah, hati kita. Apa yang dimaksud dengan amaliyah ya berkaitan dengan amal yang sifatnya zahir. Seseorang ya dengan apa menyembelih ya, ini kan wujud dari sifat zahir. Kalau orang menyembelih ini kelihatan kan? Kelihatan apa yang dia sembelih, siapa yang menyembelih. Ya, itu amalan yang sifatnya apa? Yang sifatnya zahirnya. Ya, karena bagaimanapun juga di dalam syariat kita ada seperti apa? Ibadah udhiyah, kurban ya kan? Ada ibadah akikoh. Ya, bahkan ada sembelihan nazar. Ini kan semuanya sembelihan. Ya. Nah, bagaimanapun juga di sana jamaah rahimakumullah, di saat seseorang menyembelih maka di sini berkumpul antara amalan zahir dan batin. Amalan zahirnya dia menyembelih hewan itu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau akikoh ada waktunya yang ditentukan misalkan. Amalan batinnya di sini adalah salah satu wujud ketauhidan kita bahwa kita tidak boleh mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Ya, jadi kita tidak boleh mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ya, maka jelas bahwa di saat seseorang menyembelih ya karena Allah, maka ini adalah bentuk dari ketauhidan. Dapat pahala tidak? Dapat. Jadi orang yang menyembelih karena Allah dipersembahkan bahwa ini adalah untuk Allah, ya berarti itu adalah bentuk dari tauhid. Dan sebaliknya berarti kalau ada orang yang menyembelih untuk selain siapa? Allah, berarti ini adalah bentuk atau wujud dari kesyirikannya. Paham ya? Baik. Nah ini makanya harus paham terlebih dahulu ya tentang bab ini sebelum kita bahas dalil-dalilnya. Tapi jamaah rahimakumullah, lalu di sini syarih mengungkapkan ya sebelum kita baca dalil-dalil bahwa penyembelihan itu kalau dirinci jamaah rahimakumullah ya ini ada beberapa keadaan. Ya minimal para ulama di sini menyebutkan ya dalam syarah kitab tauhid ini ya ada 5 keadaan di saat seseorang menyembelih. Ya, jadi di saat proses penyembelihan ya maka di sini ada ya apa 5 keadaan. Ya ada 5 apa? 5 keadaan. Di sini disebut
bismillah lillah, ayat bahadzabih bismillah lillah wa hada tauhid jama'a fihi al-insan bainal isti'anah billah wa taqarrub ilaih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, taib. Yang pertama, seseorang menyembelih ya dengan menyebut nama Allah, karena kita menyembelih itu menyebut nama Allah Ta'ala, bismillah. Ya, dan seseorang menyembelih ya dengan alat sembelihannya itu dia hanya mempersembahkan itu kepada Allah Ta'ala. Ini berarti tadi yang pertama, ini adalah bentuk dari ketauhidan seseorang ya, dia mewujudkan tauhidnya dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan, baik itu kurban atau lain sebagainya. Ya, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya kan, dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan Allahumma hadza minka wa ilaik, ya Allah ini berasal darimu dan kembali kepadamu. An Muhammadin wa ummati, pernah suatu saat Nabi berkurban ini dari Muhammad dan umatnya ya, bismillahi Allahu akbar, lalu Nabi menyebut nama Allah dan melafalkan takbir. Ini yang pertama ya, dan ini adalah penyembelihan yang termasuk kepada ketaatan, karena dia dengan menumpahkan atau mengalirkan darah dia mendahirkan ketauhidannya dan mentarkorubkan diri kepada Allah dengan menyembelih ya. Ini keadaan yang pertama ya, jadi dia dia menyembelih dengan meneteskan darahnya ya, berarti dengan alat yang tajam ya. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya dalam hadis arba'in yang sering kita buka-buka di kitab arba'in, kata Nabi SAW, wal yuhidda ahadukum syafrotah, kalau kita menyembelih goloknya atau pisaunya hendaklah diasah, ditajamkan. Agar apa? Agar darah itu mengalir, karena penyembelihan itu mengalirkan darah, iraqatud dam. Jadi makanya para ulama menyebutkan misalkan menyembelih dengan memukul kepalanya sampai mati, atau disetrum misalkan, atau ditenggelamkan di satu kolam, ini menjadi bangkai, bukan menyembelih ya. Jadi misalkan ada yang menyembelih pakai apa? Setrum, gak boleh, haram. Makanya kita harus belajar dulu fikih penyembelihan. Kalau antum misalkan ingin buka jual ayam ternak atau apalah, penyembelihannya harus sesuai dengan syariat. Ini secara zahir, berarti amaliyahnya harus jelas sesuai tuntunan syariat, dan juga amalan zahirnya jelas. Ini hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, yang pertama demikian. Jadi dia menyembelih secara zahirnya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan hatinya dia hanya terpaut kepada Allah. Ini dipersembahkan hanya untuk Allah. Lalu yang kedua, keadaan yang kedua, ayat bismillah li ghairillah. Orang menyembelih dengan menyebut nama Allah tapi dipersembahkan untuk selain Allah. Ari mencipta mah mengucapkan bismillah, gitu ya. Kalau yang pertama menyembelihnya menyebutkan nama Allah dan dipersembahkan hanya untuk siapa? Allah. Kalau yang kedua dia menyembelihnya menyebut nama Allah tapi dipersembahkan untuk selain Allah. Misalkan ya, kalau zaman dulu lah di sini disebutkan dimaksudkan untuk mendekatkan diri misalkan kepada misalkan berhala, atau zaman sekarang misalkan kepada seorang wali misalkan, atau orang Syiah kepada Husain, kepada Fatimah misalkan ya, kepada ruh ahlul bait misalkan, atau dipersembahkan misalkan kepada jin. Nah, jamaah rahimakumullah, bila walaupun itu menyebut nama Allah bismillah tapi dipersembahkan untuk jin, untuk misalkan ririwa misalkan, maka ini jelas-jelas kata para ulama ini adalah syirik akbar fil ibadah. Bukan syirik kecil lagi, tapi syirik syirik besar. Karena penyembelihan ini ibadah dan dia mempersembahkan itu untuk selain Allah, walaupun dia mengatakan bismillah misalkan, medok bismillah lagi ya, walaupun mengucapkan bismillah tapi persembahan untuk saya, ini syirik akbar. Ini yang kedua ya. Lalu yang ketiga, ayat baha bismi ghairillah lillah,
wa hadza wa in kana suratan rubama la taqa lakin nadhkuruha tatimmatan lil qism ayusamma bismi Isa au bismi kaukabin au bismi jinniyin wal qasdu annahu yataqarrabu ila Allah hadza aidan syirkun akbar syirkun fil isti'anah. Ada yang gini kata para ulama, ada orang yang menyembelih dengan nama selain Allah tapi dipersembahkan untuk Allah. Saya ulang ya. Jadi ada orang yang menyembelih dengan nama selain Allah, tidak disebutkan nama Allah, tapi mereka persembahkan sembelihan itu untuk siapa? Allah. Di sini kata syarih, misalkan di saat seseorang ya dia itu misalkan menyebut nama Nabi Isa atau nama satu bintang atau nama satu jin malaikat, tapi tujuannya untuk takarrub. Ini berarti mengalihkan ya. Misalkan nama Karuhun disebutkan, ya pas mencit. Lalu dia maksudkan, ya Allah terimalah penyembelihan ini. Nah begitu. Ini apa kategorinya? Ini syirik akbar. Dalam apa? Dalam isti'anah. Karena dia sudah meminta, memohon pertolongan kepada selain Allah. Kalau yang kedua tadi syirik akbar dalam ibadah. Kalau yang ketiga kategori syirik akbar dalam isti'anah. Harusnya dia meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Lalu ada yang keempat, jemaah rahimakumullah di sini, ayat ba bismi ghairillah li ghairillah. Ayat qura ayat ba dzakiran isman ghairallah jalla wa ala wal qasdu ayakuna taqarrub li ghairillah aidan hada dulumat ba'daha fawqa ba'd syirkun fil ibadah wa syirkun fil isti'anah. Yang keempat itu ini dosanya double, syiriknya juga double juga. Jadi ada orang yang menyembelih dengan nama selain Allah dan dipersembahkan untuk selain Allah. Misalkan dengan nama wali fulan misalkan, dipersembahkannya untuk siapa? Untuk misalkan Karuhun yang di sini. Jadi udah dua kan? Dia menyembelihnya bukan dengan nama Allah dan dipersembahkan bukan untuk selain Allah. Berarti ini kata para ulama dulumat ba'duha fawqa ba'd. Ini kegelapan di atas kegelapan. Ini double berarti, satu syirik fil ibadah, ya kan? Yang kedua syirik dalam isti'anah. Ini hati-hati jemaah, menyembelih itu macam-macam. Ya. Dan yang terakhir yang kelima, kondisi seseorang menyembelih itu an yadbaha bismillah li ghardin masyru'in au mubahin. Ada seseorang dia menyembelih dengan nama Allah tapi maksudnya itu ya tujuannya itu ada hal yang disyariatkan atau dibolehkan. Misalkan ada seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah tapi dagingnya itu maksudnya itu untuk memberikan jamuan kepada tamu atau ngasih makan keluarganya agar makan daging atau disodakohkan kepada fuqara wal masakin. Ini hal yang jaiz, bahkan bisa mustahab kata para ulama. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, untuk yang kelima ini ya, yang kelima ini tidak masalah karena ini yang berbedanya dia ini tujuannya dagingnya itu untuk diberikan kepada siapa? Ya. Kalau yang kedua, ketiga, keempat itu semuanya adalah kesyirikan, apalagi yang keempat itu paling parah. Ya, itu paling parah. Walaupun dagingnya disodakohkan tidak akan diterima. Karena sudah jelas di sana ibadahnya sudah bercampur dengan syirik. Malam tadi sudah kita bahas bahwa misalkan kalau dalam kitab Qawaidul Arba disebutkan bahwa syarat ibadah itu disebut ibadah harus terlepas dari apa? Kesyirikan. Antakuna salimatan minasyirik. Sehebat apapun, sebanyak apapun ya kurban kita, ibadah kita, penyembelihan kita, kalau ada kesyirikan tidak akan diterima. Dan di sisi Allah itu bukan disebut dengan ibadah. Taib, itu jemaah rahimakumullah. Ya, jadi rincian dari bab ini. Lalu kita akan lanjutkan ikhwah fiddin rahimakumullah. Qala rahimahullah wa qaulillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah al-ayah wa qaulihi fasalli li rabbika wanhar
Di sini Imam Al-Mujaddid ya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dua dalil Al-Qur'an. Yang pertama surah Al-An'am ayat 162 ya sampai 163 kalau dilengkapi di sini. Ya, qul katakanlah oleh engkau Muhammad, inna sholati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Ya, hanya semata untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Ya, lanjutnya wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, demikianlah itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Lalu firman Allah di surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka ya dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah jamaah rahimakumullah, ini adalah dua dalil yang penting ya dari dalil Al-Qur'an ya di sini ya bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dua dalil dari Al-Qur'an, dua ayat. Di sini yang pertama di sini patut kita perhatikan ya bahwa qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini jamaah rahimakumullah ya, kalau kita mengutip ya ucapan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar memberitahukan kepada orang musyrikin yang mana mereka beribadah kepada selain Allah dan mereka pun menyembelih untuk berhala-berhala, hendaklah mengikhlaskan penyembelihannya. Jadi penyembelihan itu janganlah diarahkan untuk apa? Untuk berhala-berhala, tapi persembahkanlah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada qul inna sholati wa nusuki. Salat dan nusuk. Nusuk ini kata Imam Ad-Dhahhak ya dan juga yang lainnya jumhur mufassir mengatakan ini adalah dzabihati. Artinya apa? Sembelihanku. Ya. Jadi sembelihan di dalam ayat ini ya harus dipersembahkan ya, termasuk salat kita hanya untuk siapa? Untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi jelas jemaah rahimakumullah dari ayat surah Al-An'am itu ya bahwa penyembelihan itu adalah ibadah yang wajib dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam ayat Al-An'am ini lillahi rabbil alamin. Lam di sini kata para ahli bahasa Arab lam lil istihqaq. Artinya yang berhak dipersembahi sembelihan itu hanya Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak boleh misalkan berhala atau patung, jin dan lain sebagainya. Mereka itu mendapatkan apa? Persembahan sembelihan, Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Ya, kepala kerbau dilarung kemana? Ke laut dan lain sebagainya. Ini kan jelas-jelas mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Ini sepatutnya para umara pun tegas dalam hal ini. Ya, kalau ini dijauhkan dari bencana harusnya ini tegas, hindarkan bahwa itu adalah bentuk dari kesyirikan. Karena bagaimanapun juga kemunkaran, kemaksiatan yang terjadi di negeri kita tercinta ini bagaimanapun adalah sebab terjadinya bencana. Terutama kemaksiatan yang paling besar itu adalah apa? Syirik. Ini yang paling bahaya. Ya, banyak di antara kita berkeras-keras dalam minum apa khamr, kemudian dalam prostitusi, tapi dalam syirik dibiarkan. Ini kan terbalik. Harusnya syirik dulu apa? Ya, diberantas. Setelah itu baru yang di bawahnya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ya, baru Allah akan memberikan keberkahan kepada satu negeri. Taib. Lalu di dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Kalau kita lihat sisi pendalilan atau wajhud dalalah dari surah Al-Kautsar ayat 2 ini, bahwa penyembelihan termasuk juga salat ya ini hanya dipersembahkan hanya kepada Allah. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah itu adalah bentuk dari kesyirikan.
ini kita lihat secara zahir di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyertakan penyembelihan itu dibarengkan dengan salat. Ya kan? Fasholli lirabbika. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya dari kalimat fasholli lirabbika wanhar ini, ya, di sini kata para ulama dalam pembahasan syarah kitab tauhid yang banyak dikarang oleh para ulama, ya, bahwa dari ayat ini kita bisa mengambil faidah bahwa ibadah yang paling utama yang dilakukan tubuh kita adalah sholat. Ibadah badannya sholat. Dan ibadah yang paling agung yang bersumber dari harta kita adalah menyembelih. Jadi dalam Al-Kautsar ayat 2 itu Allah menyebutkan dua ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama dari sisi badan kita adalah ibadah apa? Salat. Ibadah badannya namanya. Kalau misalkan ibadah yang dilakukan dari harta kita itu adalah adzabhu, yaitu apa? Menyembelih. Jadi dua-duanya ini adalah ibadah yang apa? Yang utama. Jemaah rahimakumullah, bagaimana tidak utama ibadah salat, di sana mengandung berbagai macam ibadah. Jadi di dalam salat itu mengandung ibadah lain. Kita sebutkan di sana ada doa, ya kan? Itu ibadah. Ada takbir mengagungkan Allah, itu pun ibadah. Ada tasbih mensucikan Allah, itu ibadah. Kemudian ada membaca Al-Quran, itu juga ibadah. Ada ruku, ada sujud, masya Allah. Ini banyak sekali. Jadi dalam sholat itu mengandung banyak ibadah. Lantas ibadah badan yang paling utama itu adalah sholat. Ya, taib. Dan sedangkan ibadah harta yang utama itu adalah an-nahar, yaitu apa? Menyembelih. Nah ini jamaah rahimakumullah, makanya ya dari dua ayat tadi, ya, maka di sini jelas bahwa penyembelihan dan sholat itu termasuk ibadah yang lainnya hanya dipersembahkan hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya para ulama membuat suatu kaidah ya dari ayat ini, yaitu kaidahnya anna kullama sabata annahu ibadah fa inna sarfahu li ghairillahi syirkun. Segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam agama itu adalah ibadah, maka dipersembahkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Apapun itu. Berarti apapun di dalam agama ini kaidah yang umum dalam ibadah. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah ibadah. Kalau dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu adalah apa? Kesyirikan. Ini makanya jamaah rahimakumullah, ya jelas. Misalkan ya apa? Kalau ada orang sholat untuk selain Allah, itu syirik. Ya, termasuk menyembelih untuk selain Allah itu juga apa? Syirik. Ini semuanya. Ya, apapun ibadah. Itu adalah kaidah yang muttaridah, yang umum di dalam masalah ibadah. Lalu Al-Imam rahimahullahu taala menyebutkan dalil berikutnya, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah SAW telah menceritakan kepadaku 4 kalimat, telah menyampaikan kepadaku 4 kalimat, kata Ali bin Abi Thalib. Apa 4 kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali? La'anallahu man dabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah akan melaknat orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Lalu yang kedua, kata Nabi, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah akan melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, mengutuk, misalkan terkutuk punya orang tua misal, ini dilaknatlah oleh Allah langsung. Lalu yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah akan melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat jahat. Muhdis itu ya. Lalu yang ketiga, yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah akan melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah, dieser-eser tanah batur supaya orang lega, supaya punya kita lebih luas. Itu perbuatan yang mendatangkan laknat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya.
Jadi di dalam hadis ini kalau kita tadi sudah bacakan matannya, mengandung ya faidah ada 4 dosa yang besar dan terancam mendapatkan laknat pelakunya. Apa itu laknat? Laknat itu terhalau dan dijauhkan dari rahmat Allah, kata para ulama. At-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Jadi yang disebut laknat itu dijauhkan dari rahmat siapa? Allah. Kalau ada dalam satu hadis atau nas Al-Quran yang menjelaskan dilaknat, Allah akan mengutuk melaknat, ini menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah termasuk dosa besar. Saya ulang. Jadi kalau kita mendapati teks ayat atau hadis yang di sana Allah akan melaknat atau Rasul melaknat, itu menunjukkan dosa itu perbuatan dosa besar. Tidak usah diragukan lagi. Ya. Baik. Yang pertama yang termasuk dosa besar itu yang sedang kita bahas, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Ini laknat Allah karena dia menyengaja melakukan satu ibadah yang sepatutnya Allah dihususkan untuk dipersembahkan, lalu dia mempersembahkan itu untuk selain Allah. Ya, jadi hatinya itu hanya pura-pura mengagungkan Allah. Kenapa? Kalau memang dia mukmin, dia takdim kepada Allah Rabbul Alamin, harusnya dia mempersembahkan sembelihan itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas dia ini mendapatkan laknat dari siapa? Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala. Lalu yang berikutnya yang mendatangkan laknat, yaitu seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ini nas'allallahu afiyah, ya, perbuatan yang sangat terkutuk juga. Jadi seseorang terang-terangan, ya, dia ini mengutuk, ya, siapa? Orang tuanya. Atau misalkan dia tidak mesti mengutuk orang tuanya, mengutuk orang tua lain, sehingga orang tua yang lain itu mengutuk orang tuanya. Ini pun jadi sebab. Ya, ini pernah kita bahas di kajian Adabul Mufrad. Ya, di bab pertama, bahwa orang yang memarahi atau mencela orang tua orang lain, sehingga orang tua itu mencela orang tua kita, sama dosanya. Sama seperti kita mencela orang tua kita sendiri. Ini mendapatkan laknat dari siapa? Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga, orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang melindungi orang yang berbuat jahat. Yang dimaksud muhdisan di sini bukan orang berhadas, ya, tapi orang yang berbuat kejahatan. Ya, misalkan ada seseorang yang mencari perlindungan, mencari suaka, padahal kita tahu misalkan orang itu, dia itu harus misalkan dihukum, lalu kita lindungi karena asas misalkan kasihan dia ini saudara kita. Ya, ini mendatangkan laknat dari siapa? Allah. Hati-hati, kalau memang salah udah aja lah. Karena kalau kita melindungi orang yang berbuat jahat, kita akan mendapatkan laknat dari siapa? Allah. Lalu yang terakhir yang mendatangkan laknat Allah itu adalah orang yang mengubah apa? Batasan-batasan tanah. Ya, ini jamaah rahimakumullah, ini kita jangan mempermainkan, mengurangi misalkan hak orang lain. Ini jelas-jelas adalah kedzaliman, dan ternyata kedzaliman ini mendatangkan laknat dari Allah. Hati-hati, makanya batasan tanah kita harus pasti. Kalau kita beli tanah, beli rumah, harus pasti kita tanah kita sampai mana. Jangan sampai kita ada maksud sedikit pun ingin menggeserkan, walaupun sejengkal, masya Allah. Ini hati-hati. Sejengkal ini akan dikalungkan nanti, kata Nabi SAW, di yaumul kiamah. Mengambil, menyerobot tanah orang, walaupun sejengkal, kata Nabi. Qadra shibrin tuwikahu ala sabi ardin. Itu sejengkal itu akan dikalungkan sampai 7 lapis bumi nanti di yaumul kiamah. Ini bayangkan, ini siksaannya. Bagaimana kalau yang berpuluh-puluh meter, berhektar-hektar? Ya, nah makanya jamaah rahimakumullah, ini adalah hal-hal yang apa? Mendapatkan laknat. Jadi yang jadi dalil kita, ya, bahwa yang pertama tadi, bahwa orang yang apa? Yang menyembelih untuk selain Allah itu ternyata dia akan mendapatkan laknat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan main-main jamaah rahimakumullah. Di lain sisi dia itu adalah perbuatan kesyirikan, di lain sisi dia itu akan mendapatkan laknat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pantas saja. Lalu dalil yang berikutnya jamaah rahimakumullah, ya, ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam, ya, Mujaddid di sini dari Tariq
bin Syihab ya radhiyallahu taala an Tariq bin Syihab anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, dakhalal jannata rajulun fi dubabin, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dubabin, ada pula seorang lelaki yang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu, sahabat berkata dan bertanya lah ya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Jadi ada dua orang, yang satu masuk surga karena seekor lalat, yang satu masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana itu bisa terjadi? Akhirnya kata Nabi SAW, marra rajulani ala qaumin ya lahum sanamun la yajuzu hadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ya, di sini disebutkan ada dua orang yang berjalan melewati sekelompok orang yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun yang melewatinya kecuali harus mempersembahkan sembelihan binatang untuk si berhala itu. Jadi kalau lewat ke berhala itu harus mempersembahkan sembelihan, kurban gitu lah ya. Faqalu li ahadihima qarrib, lalu mereka ya bertanya ya kepada salah seorang dari keduanya, atau berkata kepada salah satu dari ya qarrib, ya persembahkanlah sesuatu untuknya. Qala laisa indi syai'in uqarrib, saya tidak punya sesuatu yang untuk dikurbankan. Qalu lahu qarrib walau dubaban, ya kurbankanlah, persembahkanlah walaupun hanya seekor apa? Seekor lalat. Saya enggak punya apa-apa. Kurbankanlah walaupun hanya seekor apa? Lalat. Demi lewat kepada berhala itu. Faqarraba dubaban, akhirnya dia mempersembahkan seekor lalat. Fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Ya, lalu ya mereka melepaskan ia untuk meneruskan perjalanannya, dan ia pun masuk ke dalam neraka dikarenakan mempersembahkan seekor lalat untuk berhala itu. Wa qalu lil akhar, ya lalu mereka berkata kepada salah satu yang lain, ya lelaki yang lain, kan tadi dua orang, qarib, ya coba kamu mau mempersembahkan apa untuk berhala ini? Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah, saya tidak berani mempersembahkan sesuatu ya kepada seseorang selain Allah, apapun itu saya nggak mau. Akhirnya mereka, masyarakat yang ada di sana itu, padorobu unukoh, memukul lehernya atau memenggal lehernya. Jadi dia mati dalam rangka mempertahankan ketauhidannya. Akhirnya fadakhalal jannah, dia akhirnya masuk masuk surga. Taib. Nah ini jamaah rahimakumullah, hadis ini adalah hadis Tariq bin Syihab. Ini diriwayatkan atau dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Ya wallahu taala alam, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Ad-Dawa wal-Adawa, memang hadis ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad, tapi tidak ada di dalam Al-Musnad, tapi ada di dalam kitab Az-Zuhd karya Imam Ahmad. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi memang menisbatkan kepada Imam Ahmad di kitab apa katanya? Kalau kita kan kurang tahu ya. Ulama diteliti, ada di dalam Musnad, tidak ada. Ternyata ada dalam kitab Az-Zuhd karya Imam Ahmad rahimahullah. Taib. Jadi jamaah rahimakumullah, ya. Jadi dari hadis yang tadi ya sudah saya bacakan, ini hadis yang kedua, jamaah rahimakumullah. Jadi ini seseorang yang ternyata ada, ya dia ini ya dalam hadis ini disebutkan bahwa seseorang yang pernah dia ini melewati satu jalan gitu ya, dia ini tidak bisa lewat jalan tersebut kecuali harus mempersembahkan sembelihan untuk untuk satu berhala, barulah dia diperolehkan lewat gitu, diizinkan untuk lewat di jalan itu. Jadi harus mempersembahkan persembahan untuk untuk berhala. Nah yang pertama ya mereka mengatakan coba kurbankan atau sembahkan persembahkan sesuatu. Ya, karena dia gak bawa apa-apa, dia beralasan bingung, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya persembahkan. Nah akhirnya kata masyarakat yang ada di sana, persembahkanlah walaupun seekor seekor lalat. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, dia itu ada lalat yang mungkin ya ada di sekelilingnya, lalu dia bunuh, lalu ini persembahan.
Gitu ibaratnya. Untuk apa? Berhala ini. Karena saya tidak bawa apa-apa, saya mau lewat. Akhirnya silahkan lewat. Si fulan ini mati, ya akhirnya ya dia masuk neraka karena dia syirik. Walaupun dia mempersembahkan hanya seekor lalat untuk selain Allah, apalagi seekor kambing ya. Lalat saja kalau dipersembahkan untuk selain Allah, ini syirik. Ya, dan ini menyebabkan masuk neraka. Tetapi yang lainnya atau yang kedua, nah laki-laki yang kedua ini dia ini bertauhid. Dia ini tidak mau, sangat berat sekali dia ini untuk syirik kepada siapa? Allah, sampai dia mengatakan saya tidak mau mempersembahkan sedikit pun kepada selain Allah. Akhirnya yang satu tadi bisa lewat, tapi yang kedua ini wah sampai dipukul-pukul, dibunuh sampai dipenggal lehernya. Berarti ini kekokohan din seseorang ya, mempertahankan apa? Keimanan. Ya, sehingga jamaah rahimakumullah, ini seperti yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis riwayat Muslim. Ini ada dalam kitab Arba'in. Seorang mukmin sejati itu wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Dia ini sangat benci bila mana kembali kepada apa? Kufur. Setelah Allah telah selamatkan dia dari kekufuran tersebut. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, hadis riwayat Ahmad ini berarti ya ini memperkuat ya dalam bab ini bahwa sebenarnya apapun itu yang kita persembahkan ya, walaupun hal yang remeh lah, mempersembahkan seekor lalat. Ya kita sepakat bahwa seekor lalat ini perkara yang hina ya kan. Gak ada orang yang dikasih lalat mau kan? Iya. Tapi misalkan dengan pengagungan dia memberinya ini dipersembahkan untuk berhala, untuk pokoknya selain Allah, ini jadi syirik. Ya. Dan di dalam hadis ini pun ya bahwa misalkan ada seseorang ini gini. Ya sedikit ini sampai kita akhiri pembahasan ini, bahwa ada orang yang tetap kukuh mempertahankan agamanya sampai dia terbunuh. Ini pun dia utama. Ya, karena memang bisa aja dua. Misalkan antum misalkan dalam kondisi darurat atau lakukan atau tidak. Kalau tidak misalkan saya akan bunuh antum misalkan. Ya kita melakukan karena kita dipaksa. Ini boleh-boleh saja. Karena kita dalam kondisi terancam. Tapi lebih utama dari itu seperti yang dilakukan oleh ashabul ukhdud ya kan. Mereka ini kan tidak mau. Mereka rela dibakar di dalam lubang ya oleh api di dalam apa, di dalam parit-parit itu, rela untuk mempertahankan apa? Akidahnya. Jadi jamaah rahimakumullah ya, ini hadis ini ya kalau kita lihat laki-laki yang tadi dia ini rela dibunuh ya. Kalau dia ikuti sebenarnya bisa saja kan, hanya mempersembahkan seekor apa? Lalat, bisa lewat di jalan itu. Tidak ditahan oleh orang-orang yang menahan orang-orang yang lewat karena untuk mempersembahkan apa? Satu binatang kepada satu berhala. Nah ini jamaah rahimakumullah, jadi ini adalah pembahasan ya bab yang ke-10, yaitu tentang penyembelihan untuk selain Allah. Jadi jelas bahwa penyembelih untuk selain Allah itu adalah bentuk dari kesyirikan ya, dan menyembelih untuk Allah itu adalah bentuk dari ketauhidan, karena penyembelihan itu adalah ibadah yang berkumpul di sana, ibadah zahir dan ibadah batin. Zahirnya kita menyembelih sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, dan batinnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Mengenai penyembelihan, misal ada orang yang baru belajar menyembelih, menyembelih kambing, lalu si kambingnya tidak mati, terus ditungguin lama tuh. Nah pertanyaannya, si kambing disembelih 2 kali. Nah, pertanyaannya halal? Ya, ini sebenarnya berita yang beredar atau sebut sajalah pemahaman yang beredar. Jadi si pisau itu harus digeresakan, apa bahasa Indonesianya, harus 1 kali. Tidak sebenarnya. Jadi syaratnya itu ya, itu harus terpotong. Al-hulqum wal mari, 2 urat itu. Ya, hanya dianjurkannya, ya saya katakan ya, dianjurkan kata para ulama begitu. Itu sekaligus. Ya, kalau memang kita sudah memiliki keahlian. Kerap kali terjadi pisaunya sudah tajam karena memang belum ahli, ya akhirnya masih hidup. Misalkan, aduh gimana itu dia jalan lagi. Misalkan kita boleh memotongnya lagi, ya itu halal. Itu dijelaskan oleh pernah saya baca di dalam kitab Udhiyah wa Dzaka karya Syekh Utsaimin. Jadi tidak mengapa, ya. Jadi katanya kalau 2 kali itu jadi apa? Haram? Enggak.
Ya, tidak ada. Jadi sebenarnya yang jelas si urat duanya itu terpotong dan dia mati. Bisa dipahami ya? Walaupun terputus bisa langsung sapat lah gitu. Ya, kalau terputus itu sebagian ulama mengatakan makruh. Ya, si sampai sapat lehernya gitu. itu makruh kata para ulama. Jadi cukup saja karena dengan dua urat itu diputus itu akan mati. Itu saja. Jadi jangan kalau sudah nyawanya tidak ada kita potong lehernya. Jadi jangan sampai terputus langsung ya, pakai samurai gitu. Ya. Itu terlalu sadis ah. Silakan. Satu aja, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Menyembelih di akikah atau kurban, apakah ada selain itu bacaannya? Satu, kedua, di tempat kami akikah dan kurban suka ada hadiah atau tawasul lah. Sebelum melaksanakannya, bagaimana dengan itu tadi? Karena kebiasaannya dari dulu tuh terus gitu aja tuh, terutama kalau mau kurban tuh kan. Ya, anda paham. Cukup. Yang pertama, apakah bacaan-bacaan sebenarnya banyak beberapa. Ya, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaik tadi. Allahumma taqabbal misalkan min fulan. Hanya itu saja. Ya, tidak ada bacaan yang lain. Ya, tidak perlu berlebihan. Ada sebagian katanya, ini Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada asalnya. Dalam kitab Wadhakah seperti baca sholawat. Ya, atau adzan dulu, Allahu Akbar. Ini jangan membuat muhdasat. Jadi cukup saja itu membaca tasmiyah, bertakbir, dan boleh membaca Allahumma hadza min fulan fataqabbal min misalkan. Ya Allah, ini dari si fulan, terimalah. Cukup seperti itu. Tidak perlu panjang-panjang. Lalu misalkan bagaimana tata caranya, ada misalkan bacaan sebenarnya tidak perlu, Pak. Baca sajalah kitab-kitab fikih dalam madhab apapun. Ya, penyembelihan itu hanya itu saja. Membaca bismillah wallahu akbar. Jadi ya itu hanya tambahan-tambahan saja dalam agama yang tidak ada dalam syariat. Jelas ya? Ya kita ikuti yang sudah jelas saja. Ya, yang jelas-jelas diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah penyembelihan. Jelas ya? Ya tadi sudah saya jelaskan. Jadi kebiasaan itu tempat kami dari orang-orang masyarakat. Ya. Ya ikutin aja. Iya, itu yang jelas penyembelihannya sah. Tapi dicampuri dengan amalan yang bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Begitu, Pak. Itu berarti termasuk perbuatan ihdas fiddin, mengada-ngada dalam agama. Ya jelas saja. Ya bacalah kitab-kitab fikih saja. Ini sudah jelas tuntunannya. Ya, hanya itu saja. Bismillah ya Allah Akbar. Ya, dihadapkan ke kiblat, ini sudah ada lah tuntunannya. Hanya ada tambahan-tambahan seperti itu. Ya, jadi istilahnya penyembelihannya tetap sah, tapi dicampuri dengan itu. Baik, jelas ya. Ya saya yang akikah atau kurban tidak jadi masalah kan? Ya, kurban akikahnya tetap sah secara syar'i, tapi pahalanya berbeda dengan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Begitu loh ya. Makanya kita saja minimal ya kita ikuti sesuai tuntunan sunnah ya Rasulullah. Jelas loh ya. Kalau kita ingin ajak mereka menolak ya nggak apa-apa. Iya lebih bagus ya kalau bisa, kalau nggak bisa jangan. Oh iya. Baik, saya kira cukup lah ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.